Cek 1 2 3. Halo halo halo. Selamat datang dan selamat menyaksikan podcast Bijak Bincang Pajak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Agung Zafran dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2023. Dan aku Fatika Karunia Putri, bisa dipanggil Fatika, dari Ilmu Administrasi Universitas Indonesia angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjadi moderator nih dalam diskusi terbuka bersama teman-teman kita nanti. Diskusinya itu mengenai analisis etika dan solusi untuk meningkatkan integritas aparat pajak dan kepercayaan publik. Sebelumnya selamat datang Mbak Fatika. Halo. Kira-kira tadi dari sini abis ngapain aja Mbak? Soalnya kelihatannya kayak agak capek ya. Enggak, kebetulan aku tadi habis kelas dari UI. Oh, abis kelas. Emang abis kelas apa Mbak? Tadi aku matkulnya VEA, jadi emang langsung banget nih, masih fresh banget, langsung Oh take. gitu. VEA itu bukan ya, filsafat etika administrasi. Bener banget. Oh gitu. Kalau dari Mas sendiri kabarnya gimana nih? Aku baik-baik aja Mbak. Kebetulan hari ini aku gak ada kegiatan sih. Jadi tadi pas udah diajak buat diskusi bareng, aku langsung ke sini. Jadi mungkin kalau tingkat capeknya lebih capek Mbak ya, karena dari kampus langsung ke sini ya. Lagi santai ya. Lagi santai. Oke, mungkin biar nggak lama-lama nih teman-teman, karena kita bakal kedatangan 2 narasumber ya Mbak ya. Benar. Kebetulan narasumber kita ini dari mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal. Oh gitu, dari Ilmu Administrasi Fiskal, berarti berhubungan dengan pajak ya. Benar. Selaras dong dengan topik kita hari ini ya. Iya, bener banget, selaras banget. Oke, mungkin Halo Mas dan Mbak, Halo. selamat datang di podcast Bincang Pajak. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, boleh dong kenalin diri kalian dulu. Mungkin dari Mbak dulu kali ya. Oke, boleh dari aku dulu. Sebenarnya halo, salam kenal teman-teman semua. Aku Andriana Ristiara atau biasa dipanggil Tiara. Aku merupakan mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2023. Mungkin boleh gantian Masnya kenalan juga. Perkenalkan, nama saya Abkari Viva Limaza, biasa dipanggil dengan Kori. Di sini saya juga sebagai mahasiswa dari Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2023. Kebetulan saya Mbak Tiara juga sekelas. Oh gitu, sekelas ya. Mbak siapa Pak? Mbak Tiara dan Mas Kori. ya. Betul. Oh gitu. Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal, mahasiswa pajak ya berarti ya. Betul sih Mas. Mungkin kalau boleh tahu sedikit nih, kira-kira kalau jadi mahasiswa pajak itu ngapain aja tuh Mas dan Mbak? Boleh dong di-sharing dikit ke kita? Ya, kalau saya sendiri ya saya seperti mahasiswa pada umumnya sih. Saya belajar, terus nanti saya pulang, belajar lagi, pulang lagi. Ya, repetitif gitu terus. Tapi saya juga ikut kepanitiaan sih, terus saya juga ikut ke organisasian, himpunan gitu. Oh, himpunan Iya. apa Mas kalau boleh tahu namanya Mas? Ada namanya KOSTAF gitu, Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal gitu. Oh, Mas. khusus administrasi fiskal ya berarti Iya. ya. Kalau Mbak Tiara gimana? Oke, kalau dari aku juga kurang lebih sama ya kesibukannya kayak Mas Kori. Aku cuma sibuk kuliah aja setiap hari. Terus aku juga ikut himpunan. Terus aku paling kesibukan lainnya aku lagi suka baking sih Mas. Gitu. Mas Mbaknya nih suka baking juga? Aku kebetulan aku suka juga sih, Oh, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Iya. aja. It's okay. Oke, berarti keren-keren banget nih ya kesibukannya. Ada yang suka baking, terus abis itu himpunan, seru-seru ya. Oke, jadi sebelum kita mulai diskusi kali ini nih, berhubung Mas dan Mbak dari jurusan yang berfokus pada perpajakan, kemarin ini banyak isu-isu tentang pajak, seperti kenaikan PPN 12%, Betul. kemudian perencanaan dibentuknya BPN, dan masih banyak lagi ya Mas dan Mbak. Betul. Namun sepertinya masih banyak nih masyarakat yang belum tahu pajak tuh apa sih. Boleh dong dijelasin sedikit. Mungkin aku aja jelasin kali ya. Jadi sebenarnya definisi pajak itu sudah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan gitu. Pada intinya, pajak itu adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan gitu. Jadi bisa dibilang pajak ini tuh salah satu instrumen utama dalam penerimaan negara gitu Mas, Mbak. Oh gitu, merupakan instrumen penting ya untuk penerimaan negara karena memang alokasi pajak ini
bermacam-macam ya ntar digunakannya untuk apa aja. Berarti sebagai warga negara yang baik tentunya harusnya tahu ya kalau misalkan kewajiban membayar pajak itu merupakan salah satu bentuk bela negara ya. Benar banget. Betul sih, Gitu Mas. gitu gitu. Kalau dari Mbak Tiara mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Kori nih? Oke, aku kurang lebih sebenarnya udah setuju banget sama apa yang Mas Kori bilang, dan secara garis besar juga udah disampaikan sama Mas Kori kalau misalkan ya lagi-lagi pajak ini merupakan suatu kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara, yang dimana lagi-lagi mengenai hal perpajakan ini kan udah diatur dalam hal undang-undang. Jadi emang sifatnya itu memaksa ya Mas Mbak. Yang dimana tanpa pajak ini menurut aku negara itu tuh akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya. Mau fungsi kayak dalam membuat infrastruktur, mau fungsi dalam membuat pendidikan yang berkualitas, ataupun kesehatan yang memadai, itu akan susah banget kalau misalkan pajak ini nggak dibayar oleh masyarakat. Oh iya Gitu benar sih. benar Jadi benar. kayak kalau kita masyarakat ini nggak bayar pajak pun dampaknya juga akan melibatkan masyarakat secara langsung gitu sih. Berarti dari penjelasan Mas dan Mbak tadi itu tuh terlihat ya kalau misalnya pajak itu sangat vital dalam perekonomian negara. Tapi mungkin masih banyak nih Mas dan Mbak yang belum paham betul mengenai fungsi pajak dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Boleh dong Mas dan Mbak dijelasin sedikit? Oke, jadi pajak itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama tuh ada fungsi budget air, yang kedua tuh ada fungsi reguleran, dan ketiga itu ada fungsi redistribusi, Mas, Mbak, gitu. Oh berarti fungsinya kurang lebih 3 ya Mas ya tadi ya? Tiga. Budget R, reguleran dan Redistribusi. redistribusi. Itu kalau boleh tahu tadi budget R ya. Budget R itu berkaitan dengan anggaran ya berarti ya? Iya, oke. Mungkin saya jelasin aja kali ya Ya fungsi-fungsi. boleh mungkin. Jadi Silakan, untuk Mas. fungsi budgeter itu, pajak itu berfungsi sebagai apa ya, sumber utama pendapatan negara gitu. Terus kalau fungsi reguleran itu di mana pajak itu berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Contohnya itu pemberian cukai pada alkohol gitu. Di mana pemerintah itu ingin mengurangkan konsumsi alkohol di masyarakat gitu. Oh, kalau saya pernah baca itu hubungannya sama eksternalitas negatif ya? Iya, betul Benar, banget Mas. Mas. Oh, Itu ada gitu. sebuah terminologi tuh yang dibuat oleh pemerintah terkait barang-barang tertentu yang dikenakan pajak untuk kebaikan masyarakat itu Benar. sendiri. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Selain itu ada juga namanya fungsi redistribusi, di mana pajak itu digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi gitu. Jadi fungsi ini tuh dapat berjalan dengan baik apabila sistem pajak tuh dikelola dengan baik. Namun pada penerapannya masih banyak banget nih praktik-praktik korupsi yang menghambat Oh, pengelolaan iya, betul. pajak gitu. Betul. Kalau berkaitan dengan korupsi nih, Mbak Tiara ya. Kalau misalkan berkaitan dengan korupsi ini kan juga tadi yang disampaikan oleh Mas Kori itu juga bakal berpengaruh nih terhadap pajak. Nah, tapi sebelumnya nih, kalau misalkan kita tanya korupsi, rata-rata mungkin masyarakat awam bilangnya kayak korupsi kan nyuri uang negara. Simpelnya kayak gitu. Sebenarnya emang benar terminologi atas korupsi itu seperti itu? Apakah sebenarnya ada definisi yang lebih konkret gitu yang bisa menjelaskan kepada masyarakat luas kalau misalkan definisi korupsi itu nggak cuman ngambil uang negara, nggak sesimpel itu gitu. Sehingga nanti mungkin kalau misalkan udah ada definisi yang jelas, nggak bikin masyarakat itu salah mengartikan atas korupsi ini, yang dimana mungkin secara gak langsung bahkan kita sendiri pun pernah melakukan korupsi gitu. Mungkin bisa nggak dijelasin nih Mbak Tiara sedikit definisi korupsi itu kayak gimana? Oke, benar tadi Mas Devran bilang kalau misalkan korupsi ini secara simpelnya ya mencuri uang negara atau mengambil uang negara untuk kita sendiri. Emang simpelnya kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita membahas lebih dalam lagi, korupsi ini tuh merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan oleh seorang individu ataupun kelompok yang dimana tuh mereka melakukan hal tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya ya kita nggak usah ke pemerintah aja, kita bisa lihat kalau misalkan lingkungan sekitar kita, misalkan kita berorganisasi pun itu masih ada peluang untuk melakukan korupsi. Betul, betul. Ya kan, jadi misalkan kita Mas nih bayar uang kas ke bendahara, tapi ternyata bendaharanya nggak mempergunakan hal tersebut untuk organisasi, malah untuk masuk kantong sendiri. Betul, Itu termasuk betul. tindak korupsi juga. Cuman untuk level pemerintahan ada namanya tindak pidana korupsi yang dimana kalau kita lagi bahas soal pajak ya, di pajak ini tuh adalah tindak pidana korupsi yang bisa dalam berbagai bentuk gitu. Contohnya
penyalahgunaan pajak, penggelapan pajak, terus termasuk penyuapan kepada aparatur sipil negara dalam hal perpajakan, dan juga kayak gratifikasi ataupun penyalahgunaan data pajak untuk kepentingan suatu pribadi dan kelompok gitu sih Mas. Selain itu juga ada misalkan kita kan dalam perpajakan ini kan dalam bentuk administrasi ya, mau dalam kayak kita penyetorannya, perhitungannya dan lain sebagainya. Dan dalam proses administrasi pajak tersebut itu juga timbul peluang untuk melakukan korupsi oleh oknum-oknum tertentu gitu sih Mas. Gitu. Berarti setiap sistem yang dilakukan dalam perpajakan itu tetap ya ada potensi korupsi ya berarti ya. Betul banget sih Mas. Mau kita sejauh ataupun sedekat apapun ya korupsi emang ada di sekitar kita aja gitu sih. Gitu. Ya, benar. Berarti dari penjelasan Mbak yang tadi udah jelasin, korupsi ini bisa dibilang sangat merugikan masyarakat ya. Karena kan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi malah hilang entah kemana. Tapi boleh dong Mbak, sebenarnya tuh gimana sih penyebab utama dari korupsi iya. itu gimana? Benar. Oke, kalau misalnya ditanya penyebab utama, sebenarnya itu agak sulit ya kalau kita telaah kayak benar-benar kayak penyebab utamanya tuh ini, karena seperti yang udah kita ketahui korupsi itu kan merupakan suatu hal yang emang udah lama banget ada di lingkungan kita, mau dari dulu pun, dari kita belum lahir pun udah ada tuh tindak pidana korupsi, yang dimana kayak sebenarnya korupsi sendiri pun udah dicoba untuk diberantas oleh pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada tindakan yang benar-benar ampuh untuk memberantas hal tersebut. Tapi kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Fatika tadi terkait faktor kenapa korupsi ini terjadi, menurut aku itu di bidang perpajakan korupsi bisa terjadi karena kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas dari sistem perpajakan yang ada, karena ketidak transparan dari yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kurangnya akuntabilitas ini tuh juga didorong oleh kurangnya pengawasan, yang dimana pengawasan ini tuh kayak membuat peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi ini tuh semakin besar, yang potensinya ya. Iya betul Mas. Jadi kayak orang-orang yang melakukan orang-orang yang memiliki wewenang dalam bidang perpajakan itu, karena mereka tidak merasa diawasi dengan ketat, mereka kan kayak ya udahlah, aku kalau ngelakuin korupsi juga nggak bakal ketahuan. Nah banyak dong yang mikir kayak gitu kalau misalkan pengawasannya kurang. Dan yang kedua, menurut aku itu tuh kultur atau budaya dari korupsi ini tuh udah terlalu mengakar dari diri kita, maupun kita kayak dari awal kita bilang kayak gue nggak bakal korupsi nanti, saya nggak bakal korupsi dalam hal apapun. Kita nggak ada yang tahu dari pikiran ataupun hati seseorang tuh kayak gimana, karena kita bisa aja tiba-tiba kita kalau udah punya apapun yang kita miliki, kita bisa aja tiba-tiba jadi tamak dong. Terus kita kayak pengen lebih dan lebih lagi untuk memiliki sesuatu, dan menurut aku itu sih yang menjadi salah satu faktor pendorong kenapa korupsi ini tuh masih ada sampai saat ini. Saya juga sepemahaman sih sebenarnya sama Mbak Tiara ya. Jadi kurangnya pengawasan dan budaya korupsi yang sudah mengakar ini sudah menjadi alasan utama nih kenapa korupsi itu bisa berkembang di sektor pajak gitu kan. Kalau nggak ada sistem yang jelas dan tegas, korupsi itu bakal terus terjadi gitu Mas Mbak. Menurut saya juga Fiskus ini tuh perlu memperkuat perannya nih dalam perpajakan supaya tidak menyimpang dari yang seharusnya gitu sih Mas Mbak. Tadi Betul. apa Mas? Fiskus ya? Fiskus. Oh fiskus fiskal tuh mirip-mirip ya Mas. Apa berhubungan nih? Iya berubah. Oh berhubungan. Bisa dijelasin tuh Mas fiskus itu apa? Dan tadi juga diomongin tentang peran fiskus ya. Berarti fiskus itu subjek ya Mas ya? Subjek. Oh Fiskus gitu. itu subjek. Jadi gimana tuh Mas konsepnya Oke. tuh Mas? Jadi fiskus itu adalah pejabat atau pegawai yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak gitu. Ya bisa dibilang fiskus itu tuh kayak apa ya? Direktorat Jenderal Pajak gitu Mas. Oh DJP ya. DJP Betul. gitu. Kalau misalkan kita mau gampang ya DJP adalah fiskus gitu. Iya, Kan fiskus kalau misalkan adalah DJP betul, gitu. kita kan misalkan kalau nyebutin Direktorat Jenderal Pajak, aduh ribet, fiskus aja gitu. Nah, gitu sih. Nama lainnya aja. Gitu. Nah, jadi peran-peran fiskus ini yang paling penting ya mereka membuat kebijakan pajak tentunya gitu kan. Namun DJP atau fiskus ini tuh memiliki fungsi tersendiri yang diatur dalam undang-undang. Contohnya tuh ada fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum gitu Mas Mbak. Oh, jadi ada fungsi-fungsi itu ya, baru tahu loh saya. Iya. Coba boleh dong Mas dijelasin sedikit terkait fungsi-fungsi tersebut. Oke, jadi ini menurut pengetahuan saya aja ya. Iya, Saya takut iya. salah juga. Oke, jadi untuk fungsi pelayanan DJP itu berarti fiskus tuh harus menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi pengawasan. Berarti DJP juga berfungsi untuk memastikan wajib pajak itu mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakannya gitu kan. Dan yang terakhir itu, nah ini nih yang paling berkaitan erat dalam
korupsi gitu Mas, yaitu fungsi penegakan hukum, di mana DJP itu berfungsi untuk membangun kepercayaan bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil berdasarkan undang-undang gitu. Nah, fungsi penegakan hukum inilah yang patut untuk dikuatkan agar meminimalisir terjadinya praktik korupsi di segala sektor pemerintah, salah satunya di perpajakan gitu Mas. Oh gitu. Wah, saya jadi dapat insight baru ya Bang Menarik Atika ya, ya. Selain tadi ada fungsi pajak, ternyata juga ada peran fiskus ya tadi ya. Oh, sebelum Mas Mbak belum tahu gitu ya ada peran-peran atau Iya, Oh. sebenarnya mungkin yang kita tahu secara umum ya kayak definisi korupsi secara umum gitu. Iya. Ngambil uang negara dan Yes. fiskus sama dengan DJP. Nah, kita belum pernah Tahu ya. mendengar istilah seperti itu. Yang kita tahu DJP itu cuman ya udah Udah, pungut lembaga. pajak, Ya. udah gitu, Hmm. tok gitu. Ternyata berarti perannya juga banyak ya, termasuk Betul. melaksanakan regulasi yang ada tentang perpajakan di Indonesia dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kebetulan saya juga pengen nanya nih ke Mbak Tiara dan juga Mas Kori nih. Iya. Melihat tadi udah dibilang ya korupsi itu lumayan merugikan buat negara Barang, gitu. iya. Nah, kalau misalkan dari Mas Kori dan Mbak Tiara nih, ngelihat dari dampaknya itu kira-kira gimana sih Mas dan Mbak? Apakah cuman berpengaruh terhadap ekonomi atau berpengaruh kepada sektor sosial atau sektor-sektor lainnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mbak sama Mas. Oke, mungkin aku coba jawab dulu ya. Iya. Kalau dari sepengetahuan dan menurut aku sendiri itu aku setuju bahwa misalkan korupsi ini tuh membawa pengaruh atau dampak yang besar di berbagai sektor, bukan cuma satu atau dua sektor aja, melainkan ada berbagai sektor. Karena lagi-lagi pajak ini kan merupakan hal yang berkaitan dengan penerimaan negara, uang rakyat dan lain sebagainya, yang dimana harusnya kalau misalkan pajaknya dikelola dengan baik dan benar bisa membiayai segala hal yang bisa mendorong kemakmuran rakyat Iya, gitu kan benar. ya. Yang dimana kalau misalkan terjadi korupsi, tentunya pendapatan negara jadi berkurang dong. Apa yang seharusnya buat negara, buat rakyat, malah masuk ke kantong oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut aku sektor-sektor yang berpengaruh atau terpengaruhi dengan ada tindak pidana korupsi ini tuh bukan hanya ekonomi, melainkan juga ada sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan juga ada infrastruktur negara yang menjadi terbatas ataupun dipersempit lah ruang lingkup atau ruang kerjanya. Selain itu juga menurut saya pribadi korupsi ini tuh juga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pajak itu sendiri, karena kayak masyarakat bisa aja jadi mikir kayak ngapain saya bayar pajak kalau misalkan ujung-ujungnya pajak yang saya bayarkan ini akan dikorupsi oleh pemerintah. Terus dengan adanya pandangan ataupun pemikiran seperti itu oleh masyarakat, nantinya negara ini akan semakin sulit untuk membangun ataupun memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kayak udah awalnya mau bikin pajak untuk mempermudah kehidupan negara, tapi malah menjadi lebih sulit karena Mempersulit ya. adanya oknum-oknum ini gitu sih Mas. Oke. Dari penjelasan dampak yang tadi udah Mbak jelasin nih, itu kan berarti bisa menyinggung ke berbagai sektor ya. Berkesinambungan ya. Iya. Kira-kira menurut Mas dan Mbak sendiri nih, apa sih hal yang perlu dilakukan atau bahkan dihindari oleh pegawai pajak agar fungsi pajak ini bisa terlaksana dengan baik? Oke, mungkin aku yang jelasin kali ya Mbak ya. Boleh. Jadi apa yang perlu dilakukan atau bahkan dihindari oleh pegawai pajak itu sebenarnya itu sudah diatur dalam kode etik fiskus guna untuk memastikan bahwa mereka itu menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, transparansi dan akuntabilitas gitu Mas Mbak. Nah, kode etik ini tuh secara tidak langsung juga menekankan pada fiskus untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang jahat. Contohnya seperti yang kita lagi bahas sekarang tuh korupsi gitu Mas Mbak. Oke, jadi berarti tadi yang Mas Kori sampaikan itu berkaitan dengan kode etik ya. Berarti itu tuh bisa dibilang jadi instrumen untuk mengontrol perilaku dan juga etika serta integritas ya. Integritas benar. Yes, betul. Integritas untuk fiskus itu sendiri berarti ya Mbak Tiara ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi Mas Zafran sempat nyinggung soal integritas itu kan merupakan suatu nilai ataupun prinsip yang dijunjung oleh seseorang ya dalam Iya, menjalankan betul. pekerjaannya, tugasnya. Yang dimana dengan adanya kode etik pegawai
Jenderal Pajak ini itu atau kode etik Fiskus itu diharapkan bahwa seluruh elemen dari DJP ini tuh mampu menjalankan tugasnya secara jujur, adil dan juga profesional. Misalnya gampangnya nih, mereka nggak boleh menerima suap, nggak boleh memanipulasi data, dan juga nggak boleh melakukan segala sesuatu yang hanya untuk mengutamakan keuntungannya aja. Maka mereka harus benar-benar sesuai sama proporsi mereka di DJP itu sendiri dan tugas dan juga fungsi mereka di DJP itu sendiri. Termasuk dalam hal administrasi pajak itu lagi-lagi harus transparan, dan juga kayak jangan sampai lah kita ngakal-ngakalin masyarakat untuk yang kayak bayar ini aja nanti pasti akan dipermudah kok bayar pajaknya. Nah itu tuh termasuk tindak pidana korupsi juga tuh kayak gitu, karena nggak ada dong sistem perpajakan kan udah diatur dalam undang-undang, nggak mungkin pegawai sendiri bisa ngatur gitu aja untuk mempermudah sistem itu sendiri. Benar. Tidak tertulis berarti ya. Ya betul Mas. Oke, jadi udah jelas ya kalau kode etik Fiskus ini sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dalam sistem perpajakan. Lalu dari Mas dan Mbak sendiri nih, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih kode etik Fiskus ini bisa mencegah atau bahkan mengurangi dampak korupsi yang sering terjadi di sistem perpajakan di Indonesia? Oke, jadi salah satu cara kode etik ini berperan dalam mencegah korupsi itu adalah dengan menetapkan standar yang jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Fiskus tersebut gitu. Yang dimana integritas itu menjadi nilai utama nih yang ditekankan dalam kode etik ini gitu, Mbak. Ya, oke, mungkin aku izin nambahin juga yang dimana berkaitan lagi dengan integritas itu, jika seseorang Fiskus menerima suap ataupun terlibat dalam praktik penyalahgunaan perpajakan, data ataupun uang, itu pun menjadi bukti yang jelas atau bukti nyata bahwa mereka ini sudah melanggar kode etik Fiskus itu sendiri. Mereka sudah menyalahgunakan kekuasaan mereka dan juga wewenang mereka. Yang dimana dengan adanya penyalahgunaan ataupun penyelewengan kekuasaan ini itu mereka bisa mendapatkan sanksi yang berat. Cuman ya lagi-lagi kita masih tinggal di negara berkembang yang dimana penegakan hukumnya itu kan masih ada belum, celahnya iya ya. betul, masih ada loophole ya kalau Mas tahu. Itu yang dimana kelemahan hukum ini tuh juga menjadi salah satu salah satu faktor timbulnya terjadi praktik korupsi di Indonesia sendiri. Yang dimana sebenarnya sih harusnya dengan adanya sanksi yang berat, terus adanya pedoman yang jelas dari kode etik ini itu tuh menjadi bukti konkret bahwa sebenarnya pemerintah ataupun dasar dari negara ini tuh udah berusaha semaksimal mungkin nih untuk membuat suatu ketentuan yang jelas dan kayak upaya sebagai salah satu upaya bahwa untuk menjaga tindakan perpajakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan uang masyarakat dan hal lain sebagainya itu lebih terjaga dan juga lebih terorganisir dengan baik gitu sih. Gitu ya. Ngomongin soal penyalahgunaan kekuasaan nih, Mbak Tiara dan juga Mas Kori. Kalau nggak salah kemarin itu Mbak Fatika pernah dengar nggak ya berita tentang Rafael Alun? Pernah Oh, setahun iya. lalu ya. Itu gimana ya, Mbak? Jadi aku jelasin sedikit ya. Jadi Bapak Rafael Alun ini adalah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Oh iya. yang terlibat dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan tindak pencucian uang dan menerima gratifikasi. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia diketahui memiliki kekayaan yang sangat mencurigakan jika dibandingkan dengan gaji dan pendapatan yang sah dari jabatannya gitu Mas, Mbak. Oh iya. Oke. Saya juga pernah dengar sih soal kasus itu karena lumayan ramai ya waktu itu dibincangkan Iya, di media betul. massa dan lain sebagainya gitu, karena kebetulan Bapak Rafael itu kalau nggak salah merupakan orang tua juga dari salah satu pelaku kekerasan waktu itu, jadi double tuh ramenya, bukan cuma soal tindak pidana korupsi aja tapi juga ada kekerasan. Ham, ya. Ya kan, yang dimana sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau misalkan Mas Mbak nanya gimana sih tanggapan saya pribadi terkait kasus ini, menurut saya Bapak Rafael Alun sendiri ini merupakan salah satu oknum dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak melakukan fungsi dan tugasnya menurut kode etik Fiskus. Jadi emang dia melakukan penyelewengan yang dimana harusnya kode etik ini kan bisa menjadi panduan pencegahan gitu ya. Iya, betul. Yang dimana kalau misalkan Bapak Rafael Alun sendiri ini mengikuti prinsip transparansi dan juga menjunjung tinggi integritas dalam pekerjaannya, ya nggak mungkin dong melakukan tindak pidana pencucian uang terus yang menerima gratifikasi itu nggak mungkin kalau misalkan dia memang memegang teguh kode etik sebagai Fiskus tersebut. Ya dimana salah satu prinsip utama dalam kode etik kan lagi nggak menerima suap dan nggak memanipulasi data ya, dan Fiskus juga harus mematuhi
mematuhi prosedur yang ada, dan sebenarnya ini juga berkaitan dengan pengawasan eksternal. Nah, dalam kasus ini mungkin memang sudah banyak sudah ada beberapa oknum lainnya yang mungkin bekerja sama dengan Bapak Rafael Alun, sehingga pengawasannya pun itu tidak terawasi. Jadi tiap gerak-geriknya itu tidak terawasi dengan baik, sehingga timbullah itu celah untuk melakukan gratifikasi dan juga pencucian uang. Kong kali kong ya, Ya, kalau betul. bahasa yang Benar. biasa dikenal Iya. ya. Betul Iya. banget. Nah, tapi menurut saya sebenarnya walaupun sudah ada kode etik, itu seorang fiskus juga harus mempunyai kesadaran yang tinggi tentang tanggung jawab mereka untuk menjaga kepercayaan publik gitu, Mas Mbak. Nah, fiskus itu harus dapat membedakan antara kepentingan pribadi atau kepentingan negara. Mereka harus menempatkan tugas mereka untuk mengelola pajak secara adil di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Ketika seorang fiskus mulai terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan, maka mereka tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Betul. Lebih parah lagi, mereka juga akan merusak dirinya sendiri di kemudian hari. Nah, aku juga mungkin izin nambahin ya, selain merusak diri sendiri, merusak cash flow negara dan lain sebagainya, pasti tindak pidana korupsi itu juga mencoreng nama baik dari instansi tempat orang tersebut bekerja. Contohnya kalau dalam kasus ini nama DJP jadi jelek dong karena Bapak Iya. Rafael Alun yang merupakan pegawainya melakukan tindak pidana korupsi. Ini mana sebenarnya kayak Mas bayangin aja, kayak dari internal DJP sendiri masa melakukan korupsi atas pajak Betul. atau melakukan pencucian uang. Wah, gimana itu? Jadinya masyarakat juga bertanya-tanya dong. Dan kalau misalkan seperti itu, dari fiskus sendiri aja nggak menjalankan kode etik fiskus, sama aja seperti peribahasa yang bilang kalau misalkan tong kosong nyaring Nyaring bunyinya. bunyinya. Ya dong, kayak Iya. ngomong doang nih ada kode etik tapi kok nggak dilaksanain Iya. gitu Betul, kan. betul. Yang mana sebenarnya kunci untuk menjadikan sistem perpajakan ini bagus dan dipercaya oleh masyarakat adalah kode etik ini tuh diterapkan secara konsisten juga untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan juga menjadikan kode etik ini tuh bukan sekedar peraturan di atas kertas aja, tapi benar-benar yang diterapkan secara sungguh-sungguh. Karena lagi-lagi dalam hal perpajakan kita berbicara soal uang dari rakyat yang harusnya diberikan untuk rakyat juga. Benar, Gitu sih. saya juga setuju sih. Jadi etika itu tidak hanya soal aturan tertulis yang di atas kertas, tapi soal bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan tanggung jawab dan penuh kejujuran gitu. Betul. Dan tentu saja kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sangat bergantung pada integritas mereka yang berada di dalamnya gitu, Mas Mbak. Jadi kurang lebih memang etika ini harus dinomorsatukan ya Mas dan Iya. Mbak ya. Iya, Nggak benar cuman hal yang tertulis gitu, tapi memang harus ditanamkan dari diri kita sendiri ya. Benar Betul, harus ada banget. kesadaran dirinya. Iya, benar banget. Betul. Nah, ngomongin tentang tadi Mbak Tiara juga ngomong tentang persepsi masyarakat ya ketika kasus itu terjadi. Kira-kira nih tanggapan masyarakat atas terjadinya kasus Rafael Alun ini menurut Mas dan Mbak tuh gimana tuh? Secara kan tadi Mbak juga bilang korupsi itu juga menurunkan persepsi masyarakat terhadap, khususnya ya di sektor pajak khususnya, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Apakah setelah adanya kasus Rafael Alun ini masyarakat bersikap apatis dan justru berpengaruh terhadap penerimaan negara, atau gimana nih dampak yang memang ditunjukkan dari masyarakat terhadap kasus Rafael Alun ini? Oke, jadi waktu kasus itu lagi happening, sebenarnya aku juga sempat baca-baca nih, karena kan ramai banget tuh ya berbagai protes dari masyarakat di media sosial, dan Booming ya. iya, booming banget. Dan dari yang aku baca-baca dan aku tahu itu tuh saking masyarakat kecewanya terhadap kasus Bapak Rafael Alun ini, masyarakat tuh sampai menyerukan boykot nggak mau bayar pajak, Mas. Mereka benar-benar yang kayak udah saya nggak mau bayar pajak lagi. Ya, Dan karena mereka udah nggak percaya. iya, betul. Jadi mereka menyuruhkan boykot untuk nggak bayar pajak sebagai seruan untuk apa ya? Seruan protes lah. Seruan kecewaan mereka atas tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu bagian dari DJP ini sendiri. Benar. Dan lagi-lagi karena itu emang udah happening banget, itu sampai diliput oleh berbagai media massa gitu sih, Mas. Oh gitu ya. Berarti parah juga ya kalau misalkan udah sampai ke tahap boykot gitu ya. Betul banget. Tapi kalau boleh tahu nih Mbak, kira-kira sampai ke tahap boykot itu gimana ya? Maksudnya apa Kenapa gitu alasan ya? yang benar-benar membuat masyarakat itu muak gitu terhadap Iya. pajak gitu? Secara kan mungkin kasus korupsi ini nggak cuman sekali ini yang baru terjadi benar-benar. gitu. Yes, betul. Mungkin apa gitu dari kasus Rafael Alun ini yang memang menjadi titik
lelahnya masyarakat terhadap sistem perpajakan kita gitu. Lumayan kritis ya pertanyaannya. Betul. Agak sulit juga nih Agak sulit. sebenarnya. Cuman mungkin saya coba jawab dari apa yang saya ketahui. Karena mungkin kenapa masyarakat sampai separah itu menyerukan boykot karena adanya kasus ini. Mungkin karena mereka itu mengetahui fakta di mana Bapak Rafael Alun sendiri ini tuh merupakan salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tidak taat pajak. Mereka melihat bahwa misalkan internalnya aja dia udah nggak taat pajak, terus buat apa saya taat pajak? Jadi mereka melakukan boykot itu sendiri. Contoh dari Bapak Rafael Alun ini nggak taat pajak tuh saya pernah baca bahwa tertulis bahwa Bapak Rafael Alun ini tuh nggak membayar pajak atas mobil mewahnya, yaitu berupa mobil Jeep kalau nggak salah ya Mas. Itu tuh Bapak Rafael Alun tidak membayar pajak atas mobil tersebut. Yang dimana jadi mereka nggak percaya dong, kayak kenapa nih Bapak punya barang mewah aja nggak dibayarin pajaknya? Punya aset banyak tapi pajaknya nggak dipenuhi gitu ya. Jadi nggak sesuai banget. Jadi kayak masyarakat kayak ya udahlah kecewa banget, boykot aja lah nih pajak gitu. Iya, sih kalau saya menurut mungkin izin masuk sedikit kali. Jadi kayak misalnya ini umpamanya misalnya Mas atau Mbak ini sering dibohongi sama temannya gitu kan. Disering bohongi lama-lama Mas juga kecewa kan. Akhirnya kayak iya, Mas betul, dan Mbak juga betul, udah nggak betul. percaya gitu sama teman. Nah, ini sama aja dengan perilaku boykot yang dilakukan oleh masyarakat karena sudah kecewa atas perilakunya Bapak Rafael Alun tersebut. Betul. Nah, Gitu. mungkin aku juga nambahin lagi ya kayak sebenarnya pajak ini kan merupakan salah satu instrumen terpenting negara, tapi juga sulit kan untuk dipungut karena masih banyak masyarakat yang kayak merasa pajak ini merupakan hal yang tidak penting untuk dibayarkan dan malah merugikan mereka ataupun menyusahkan mereka karena misalkan Mas digaji tapi dipotong pajak, dapat hadiahnya dipotong pajak, beli barang dikenakan pajak, dan itu masih banyak masyarakat yang merasa terbebani akan hal tersebut. Yang dimana dengan adanya rasa terbebani tersebut didorong juga dengan rasa kecewa yang ada, mereka makin tuh menyerukan seruan boykot itu. Menurut aku sih kayak gitu ya Mas, kenapa masyarakat sampai sejauh itu. Karena ya sebenarnya masyarakat umum tuh masih belum terlalu paham itu pajak tuh sebenarnya bagaimana. Makanya ya sebenarnya tugas kami berdua ya, kami dari yang memahami gimana perpajakan di Indonesia yang gitu. mempelajari Yang mempelajari kedepannya. itu ya tugas kami ya menyebarkan secara luas pajak tuh gimana. Soalnya sebenarnya itu pajak itu kan benefitnya gede banget buat kita gitu kan. Karena dia membantu mendanai fasilitas-fasilitas negara gitu. Contohnya ya yang kayak mungkin banyak orang pakai gitu ya, asuransi BPJS dan mungkin fasilitas-fasilitas umum seperti jalanan umum dan sebagainya gitu. Transjakarta Iya. bahkan atau trotoar di Iya. sekitar kita tuh kan juga dibangun oleh uang Pajak, pajak ya. gitu ya. Berbagai infrastruktur negara berarti ya. Iya, seperti itu sih. Berarti udah parah banget ya Mas dan Mbak kalau misalnya responnya tuh sampai ngeboikot Boykot, pajak. Betul. Karena respon yang tadi nih, menurut Mbak dan Mas sendiri akan ngaruh nggak sih ke penerimaan negara? Secara kan yang membayar pajak itu kan justru masyarakat itu sendiri kan. Apakah kasus korupsi ini berdampak pada penerimaan negara dan seberapa signifikan sih? Oke, aku pernah baca-baca terkait hal ini gitu kan. Karena waktu itu kan sempat booming banget ya, yang karena Viral mereka banget. mau boykot gitu kan. Jadi sebenarnya tuh saya menurut Bapak Tauhid ya kayaknya, Bapak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance. Jadi kasus ini tuh hanya memberikan dampak kepada penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan atas orang pribadi yang melaporkan pajaknya dengan self assessment system gitu. Yang dimana wajib pajak itu menghitung, melapor dan menyetorkan pajaknya sendiri gitu Mas. Nah, namun tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara Mbak, karena negara tuh masih memperoleh pendapatan dari beberapa pajak, contohnya kayak pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan badan dan masih banyak lagi. Jadi yang berpengaruh itu lebih ke sektor PPHOP ya. Iya, betul. Dan itu pun Orang yang pribadi. dihitung sendiri. Iya, karena kan ada tuh yang orang pribadi yang dipotong langsung yaitu dengan withholding tax iya. system. benar, Iya, kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa nyuruh perusahaan kita untuk nggak bayar pajak Nggak bayar kita ya, dong. pasti Nggak bisa perusahaan dong. juga gak mau buat nggak taat Iya, pajak gitu karena ya. mereka yang akan kena lagi. Jadi mungkin untuk yang melakukan boykot ini ya emang masyarakat yang membayar pajaknya sendiri Sendiri gitu. Dan mungkin aku izin nambahin juga, walaupun tadi tuh kesannya kayak nggak signifikan ya atas kasus ini penerimaan negara turunnya itu, ya kalau misalkan pemboikotan ini beneran terjadi dan benar-benar diterapkan secara jangka panjang oleh masyarakat, tentunya akan berpengaruh pada penerimaan negara karena akan menurun drastis dong. Mau misalkan mereka cuman
PPh aja yang turun, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang menurun terus, berkepanjangan tentunya ya. berkepanjangan dampak ini, yang dimana setiap tahun pun kan terjadi inflasi dari bahan Iya, makanan, bahan baku yang dibutuhkan Benar-benar. oleh negara untuk memperoleh pendapatan dan lain sebagainya gitu. Yang dimana kalau misalkan pajak ini menurun, otomatis pendapatan pemerintah juga menurun, dan juga pemerintah akan menjadi kekurangan uang nih Mas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk membangun infrastruktur, Iya. untuk membangun jalanan yang rusak, untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai, ataupun alat kesehatan, tempat Benar. kesehatan dan tempat pendidikan yang memadai gitu. Yang Iya. dimana mungkin ya kalau misalkan menurut saya ya, selain pajak penghasilan orang pribadi yang mereka nggak membayarkan itu, yang mereka boikot itu, bisa juga masyarakat ini menjadi terdorong untuk nggak bayar pajak lainnya. Contohnya kalau misalkan Mas atau Mbak punya rumah kan bayar PBB nih setiap tahun, itu bisa aja nih karena mereka udah ngeboikot pajak, mereka nggak mau bayar PBB ini. Maka dari itu sebenarnya terkait pemboikotan ini itu harus benar-benar dicegah secara secara jelas dan benar-benar terstruktur supaya nggak terjadi kemunduran pajak dalam waktu yang panjang gitu Nah, sih. mungkin saya cuma mau nambahin juga kenapa mungkin tadi Mbak Tiara tuh bilang kalau misalnya jika emang pemboikotan di seluruh sektor pajak gitu ya, kayak PPh Badan, PPh-OP dan seluruh itu ya beneran diboikot gitu kan, itu akan merugikan negara dikarenakan memang 80% dari penerimaan negara itu tuh bersumber dari pajak gitu Mas Mbak. Makanya memang sangat krusial lah kalau jika memang boikot ini terjadi gitu Mas Mbak. Betul. Gitu. Nah, saya kembali lagi ke dampak terhadap penerimaan negara setelah kasus korupsi ini. Jadi menurut Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan DJP, sampai dengan 19 Mei 2023, yaitu beberapa bulan setelah kasus Rafael Alun ya, Iya. telah terjadi peningkatan pelaporan SPT sebesar 2,89% dibandingkan dengan tahun 2022. Dan DJP sendiri tetap optimis bisa mencapai target penerimaan pajak di tahun 2023 lalu gitu Mas Mbak. Jadi memang sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan gitu. Berarti dari data yang disebutin sama Mas tadi, masih ada ya lapisan masyarakat yang tetap percaya nih dan nggak memboikot pajak. Kira-kira kenapa sih bisa timbul persepsi yang berbeda seperti itu? Nah iya benar, itu pertanyaan menarik ya Mbak Fatika. Kenapa jadi dua kubu gitu Iya, ya, ada yang betul. percaya sama ada Benar, yang benar. ngeboikot Iya. gitu ya. Padahal kan secara gak langsung mungkin ya korupsi, kalau misalkan pajak terus korupsi ya ibarat tadi kayak kata Mas Kori, kalau kita udah dibohongin, kalau dibohongin Susah terus-terusan lagi ya percayanya siapa gitu ya. yang bisa percaya gitu kan. Oke, Menarik mungkin nih pertanyaannya. aku coba jawab kali ya, kenapa masyarakat jadi dua kubu. Mungkin untuk masyarakat yang tetap percaya kepada pajak dan tetap membayar pajak atau nggak memboikot pajak ini merasa bahwa mereka ini merasa bahwa DJP masih memiliki integritas lah untuk mengelola pajak itu sendiri, karena mereka melihat bahwa sikap yang dilakukan oleh DJP ini tuh cukup sigap dalam menanggapi kasus Bapak Rafael Alun. Contohnya mereka langsung memecat Bapak Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara dan juga memproses tindak pidananya secara hukum. Dan juga DJP atau kementerian ini sendiri itu tidak menutup-nutupi kasus korupsi ini, karena kan memang udah sampai diliput oleh media massa ya. Dan itu nggak ditutupi karena dilakukan nih Mas Mbak kayak pemeriksaan secara menyeluruh oleh Inspektorat Jenderal melalui pemeriksaan audit investigasi, yang dimana dari pemeriksaan ini pun terbukti bahwa memang Bapak Rafael Alun ini tuh bersalah dalam tindak pidana pencucian uang dan juga gratifikasi. Dan bahkan ya kalau misalkan Mas Mbak tahu, Bapak Rafael Alun ini juga terbukti bahwa beliau tidak melaporkan LHKPN-nya dengan sebenar-benarnya gitu. Kalau misalkan Mas Mbak tahu, LHKPN ini itu merupakan laporan harta kekayaan pejabat negara. Jadi ya lagi-lagi timbullah ketidakwajaran antara gaji yang diterima oleh Bapak Rafael Alun dengan kekayaan yang dia miliki gitu. Ya mungkin sih. juga kenapa karena bisa ada dua kubu ya, kubu yang melakukan pemboikotan tersebut, karena mungkin sebagian besar dari mereka juga memiliki pengetahuan pajak yang minim gitu Mas. Oh, Karena memang betul. di Indonesia Iya, tuh iya, iya. pengetahuan pajak tuh masih minim sekali gitu sih Mas. Jadi mereka mungkin tidak tahu kayak ya seperti tadi yang Mbak Tiara jelaskan mungkin ya. Jadi kayak pajak itu mereka kebanyakan mikir saya bayar pajak ngurang-ngurangin duit saya doang, nanti duitnya dipakai buat Mereka udah skeptis duluan gitu sih menurut saya. Lalu Ada sebenarnya mereka stereotype. padahal sebenarnya kayak ngerasain semuanya gitu, kayak misalnya ada Transjakarta mereka naikin, terus mereka melewati jalan-jalanan umum dan ya sebagainya gitu-gitu Mas. Mungkin kalau bisa dibilang nggak terlalu memandang ke depan gitu ya, Iya. cuman ngerasa
dirugikan, Iya. uangnya diambil, Iya. terus dikorupsi lagi. Iya, Padahal secara juga. gak langsung Iya. kan juga ada timbal balik yang Iya. mungkin gak secara langsung didapatkan oleh masyarakat Iya. gitu ya. Oke, mungkin dari tadi Mbak Tiara juga ngomong dan Mas Kori terkait tingkat signifikannya mungkin nggak terlalu berpengaruh ya, Tidak cuman kan terlalu signifikan. lumayan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak ya. Nah, kira-kira berkaitan dengan langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat nih terhadap pajak itu sendiri, kira-kira langkah-langkah apa sih Mbak dan Mas yang sekiranya bisa efektif dilakukan, mengingat ya kalau udah sampai tahap boykot gitu kan, udah lumayan brutal harusnya gitu kan. Udah seruan keras banget. Udah gitu seruan ya. keras ya, gitu, dari udah masyarakat. bener-bener muak lah. Kira-kira masih ada nggak sih langkah yang bener-bener bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, atau mungkin memang nggak ada sebenarnya? Mungkin sebelum saya jelaskan, kayak cuaca hari ini memang cukup kurang memadai buat kita. Kita batuk-batuk Iya. terus. Lagi Mohon maaf batuk sebelumnya. Saya pancaroba juga ya. lagi flu nih sebenarnya saya. Oh, Aduh. Agak Maaf, dingin maaf. memang cuacanya ya. Jadi kalau tadi saya batuk, saya narik-narik, ya flu saya, maaf ya teman-teman. Maaf ya penonton ya. Oke, mungkin saya langsung jelaskan lagi ya. Oke, jadi berdasarkan yang sempat saya baca gitu ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu sedang menggemparkan pelaksanaan whistleblowing system gitu, di dalam lingkup Whistleblowing. pegawai pajak itu sendiri. Jadi mungkin Mas Mbak juga belum tahu ya whistleblowing system itu gimana. Jadi whistleblowing system itu adalah sistem di mana pegawai pajak itu dapat melaporkan rekan kerjanya yang melakukan penyimpangan gitu. Ya kalau bahasa zaman Gen Z itu kan kayak misalnya saya nyepuin Mas gitu kalau Mas iya, korupsi. nyepuin ya. Cepuin. Ngebocorin lah, Ngebocorin. ngebocorin. Iya benar. Si Zafran tuh gini-gini gitu. Iya, benar, Iya. Betul. Nah, apabila whistleblowing ini diterapkan secara efektif, ya tentunya akan menimbulkan efek jerah bagi pelaku penyimpangan. Dan dengan ada efek jerah, seharusnya masyarakat bisa lebih percaya terhadap akuntabilitas dari pegawai pajak. Karena mungkin menurut saya masih banyak juga di dalam Direktur Jenderal Pajak itu yang masih mempunyai integritas yang tinggi sih, Mas. Makanya mungkin mereka juga dapat melakukan sistem whistleblowing ini gitu sih, Mas. Setuju banget sih. Cuman ya adalah plus minus dari whistleblowing system ini, karena ya belum tentu semua pegawai pajak ataupun semua elemen dari Fiskus itu sendiri mau nih terlibat dalam whistleblowing, karena kan mereka kan mempertaruhkan nama baik mereka juga ya ke Betul. teman-teman mereka. Iya. Misalkan kalau misalkan saya ngebocorin rahasia Mas Zafran nggak mau lagi dong temenan sama Betul. saya, atau Iya. kayak Mbak Fatika juga nggak mau dong ngobrol sama saya lagi kalau misalkan saya ngebocorin rahasia Mbak Fatika. Tentunya ada kemungkinan Iya, sikap seperti itu ya. Iya, ini mana kayak kalau misalkan ada di lingkup pertemanan aja itu timbul kemungkinan seperti itu, apalagi kalau misalkan dalam lingkup profesional. Iya. Misalnya mereka yang kayak, aduh, saya takut deh nanti saya setelah saya membocorkan teman saya nggak dapat pekerjaan lagi karena saya dianggap sebagai whistleblower yang lain sebagainya gitu sih. Iya Tapi sih. menurut aku ada solusi lainnya yang bisa kita upayakan untuk diterapkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, yaitu DJP itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan memberikan kejelasan dan juga transparansi terkait pengalokasian dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi benar-benar kayak dikasih tahu nih, oh ini adalah kita menerima pajak pada tahun ini sebesar berapa triliun, dan dari situ kita membangun infrastruktur ini aja, kita membangun rumah sakit ini, sekolah ini yang secara gratis dan lain sebagainya gitu sih. Jadi kayak transparansi ini pun juga diperlukan agar masyarakat itu tahu benar hasil dari apa yang mereka kontribusikan kepada negara itu tuh seperti apa wujud nyatanya gitu sih, Mas. Gitu. Whistleblower Blowing. tadi Iya, blowing, betul. whistleblowing, Iya. dan juga transparansi ya. Ya, Iya, betul. benar. Ya, tentunya kita berharap pasti kedua langkah tersebut bakal dilakukan oleh DJP secara efektif ya. Tentunya kan untuk mengurangi kasus perilaku korupsi korupsi. ya. Korupsi. Baik. Nah, tapi kalau dari Mas dan Mbak sendiri nih, kira-kira hal apa sih yang bisa dilakuin pemerintah khususnya untuk pihak Fiskus dalam mencegah terjadinya korupsi, khususnya di bidang perpajakan, sehingga dampak-dampak dari korupsi ini tuh bisa diminimalisir. Oke. Sebenarnya untuk upaya-upaya itu tuh sudah secara implisit udah aku sampaikan tadi ya, kayak misalkan kayak meminimalisir
memperketat fungsi DJP dan lain sebagainya. Cuman mungkin yang bisa benar-benar untuk diupayakan adalah untuk memperkuat pengawasan di internal DJP itu sendiri. setuju, Karena kan tadi saya udah bilang ya, kalau misalkan kekuatan hukum di negara kita itu masih lemah lah, atau kayak belum sekuat itu, karena kita juga merupakan negara yang masih berkembang dan berproses. Dan menurut aku apabila pengawasan di internal DJP ini tuh sudah cukup memadai dan membuat internal dari DJP ini sendiri segan untuk melakukan tindak-tindak korupsi, pastinya akan terminimalisir tuh dampak-dampak dan juga kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, terutama dalam bidang perpajakan. Dan menurut aku juga itu perlu adanya penguatan peran sanksi tersebut nih di semua lingkup lah, nggak cuma perpajakan. Kita perlu tahu kalau misalkan sanksi ini tuh bener-bener hal-hal yang harus kita takuti gitu. Misalkan kita udah tahu kalau misalkan saya melakukan korupsi, saya akan masuk penjara, atau saya akan harus membayar denda dan lain sebagainya. Cuman karena saya merasa bahwa misalkan hukum di Indonesia ini masih lemah, terus saya juga masih bisa punya pengacara, saya masih bisa lari dari sanksi saya bisa aja menyepelekan sanksi tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan peran sanksi dalam memberantas korupsi di bidang perpajakan maupun bidang lainnya. Dan menurut saya pribadi, upaya lainnya yang bisa dilakukan itu adalah memberikan kekuatan secara penuh kepada KPK untuk menjadi lembaga yang independen. Yaitu kan kita udah tahu ya kalau misalkan KPK merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi menurut saya mereka itu tidak boleh terlibat ataupun terafiliasi dengan instansi lain, supaya mereka ini ya benar-benar menjalankan fungsinya saja secara sungguh-sungguh, tidak perlu kayak memikirkan integritas instansi lain ataupun kayak kepentingan pihak lain gitu sih menurut saya. Oke, saya sebenarnya sepenuhnya sependapat ya sama pendapatnya dari Mbak Tiara ini. Mungkin saya juga ingin menambahkan, sekaligus saya ingin menge-share ilmu yang saya dapatkan nih dari salah satu mata kuliah saya, yaitu filsafat dan etika administrasi gitu ya. Oh, Ya ada. kebetulan tadi Mbak Fatika sebelum kita diskusi hari ini, beliau juga habis matkul itu. Oh, sama ya matkulnya. Iya. Oke. Memang mata kuliah fakultas ya. Iya. Betul. Jadi di salah satu sesinya itu ada membahas tentang korupsi gitu. Baik, terus juga saya juga diajarkan terkait gerakan anti korupsi gitu. Jadi cara mencegah perilaku korupsi itu adalah dengan menumbuhkan budaya yang tadi saya bilang, anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada yang pertama itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil gitu Mas Mbak. Nah, selain itu kita juga harus selalu bersyukur apa yang kita dapatkan. Jangan tamak agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut. Karena jika sudah terjerumus dan sudah anggaplah sudah melakukan korupsi itu ya, pasti ujung-ujungnya juga bakal ketahuan, bakal kecium baunya gitu. Susah keluar juga ya Mas kalau misalkan udah tercebur. Seperti apa tuh? Peribahasa ya. Peribahasa apa tuh? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Betul sih. Jadi lebih baik nggak usah sama sekali daripada kita ujungnya bakal jatuh juga dong. Iya, Benar betul. banget. Benar banget. Oke. Wah, solusinya benar-benar substansial ya. Iya. Saya kagum ini sama Mbak Tiara dan juga Mas Kori. Oh, masih sama-sama belajar kok Mas. Iya. Tapi berkaitan dengan tadi saran-saran yang disampaikan oleh Mbak Tiara dan juga Mas Kori, kira-kira ada nggak sih harapan Mas sama Mbak khususnya nih buat perpajakan Indonesia, apalagi di masa yang akan mendatang gitu, mengingat dari efek yang ditimbulkan ketika pajak itu ditolak sepenuhnya oleh masyarakat aja berpengaruh ke masa depan gitu, berkelanjutan. Gimana sih harapan Mas sama Mbak, apalagi Mas sama Mbak ini juga mahasiswa administrasi fiskal yang tentunya lebih Paham lebih kritis lah terhadap isu-isu pajak di Indonesia. Mungkin bisa disampaikan tanggapannya. Mungkin tadi kan kita juga sudah membahas panjang banget ya terkait itu. Ya mungkin saya cuma meningkatkan saja. Jadi saya sendiri berharap bahwa pajak itu dapat diterapkan ya, yang seperti jelaskan saya dan Mbak Tiara, harus diterapkan secara adil, menyeluruh, jujur dan transparan begitu sih Mas. Nah, mungkin aku juga nambahin bahwa mungkin di sini aku sama Mas Kori selaku mahasiswa yang sedang belajar ya di bidang perpajakan, kami berharap bahwa masyarakat ini tuh tidak memandang pajak sebagai salah satu hal yang sepenuhnya negatif gitu. Benar-benar kayak enggak memiliki stereotip negatif terhadap perpajakan, tapi benar-benar menerima bahwa
pajak ini merupakan suatu hal yang positif juga loh, nggak sepenuhnya negatif. Benar. Dan masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu warga negara yang cinta tanah air dalam bentuk membayar pajak yang diwajibkan oleh negara gitu Iya, sih. ya kita sekarang anggap saja bahwa perilaku Bapak Rafael Alun kemarin itu adalah salah satu oknum yang tidak mempunyai integritas yang tinggi. Jangan digeneralisasikan Jangan bahwa semua semua- fiskus kayak gitu, Iya. karena masih banyak kok pemerintah ataupun Iya. elemen dari direktorat jenderal pajak yang benar-benar ingin membangun negara ini menjadi negara yang adil dan juga negara yang Benar. memajaki masyarakatnya untuk kepentingan Benar. masyarakat itu sendiri. Soalnya saya yakin kenapa seperti itu juga karena tidak mungkin DJP itu membuat sistem yang namanya tadi whistleblower kalau mereka tidak yakin bahwa di dalam lingkup mereka itu tidak ada yang mempunyai integritas yang tinggi. Pasti saya yakin DJP itu yakin bahwa di dalam mereka itu Tentunya ada ada yang ya. Iya. Dan mungkin lagi-lagi kalau misalkan memang DJP ini sudah tidak memiliki integritas secara keseluruhan, tidak mungkin negara itu diam begitu saja. Di sini maksud saya negara itu adalah petinggi negara ya, seperti presiden dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin diem aja kalau misalkan mereka nggak merasa DJP ini kerjanya nggak benar. Pasti mereka akan yang kayak benar-benar bertindak tegas, karena kalau misalkan mereka ngerasa DJP kerja yang nggak benar dan dampaknya dalam bentuk jangka panjang, pasti akan merugikan negara dalam jumlah besar, dan itu nggak mungkin dibiarkan gitu aja oleh pemerintah legislatif yang ada gitu sih, pemerintah eksekutif yang ada. Kalau nggak punya fungsi dan peran yang jelas, ngapain gitu ya? Iya masih- benar, mendingan Iya. dibubarin aja itu Betul. daripada membebanin negara. Tapi kan sampai sekarang kan masih ada, jadi Iya, artinya ya eksekutif negara aja masih percaya sama DJP. Jadi ya kita berharap yang terbaik aja, sambil di sini saya, Mas Kori, dan teman-teman dari ilmu administrasi fiskal yang lain pun berusaha untuk menjadi future fiskus lah, ataupun future tax consultant dan lain sebagainya yang membantu perekonomian negara ke depannya. Benar. Cukup berarti kasus Rafael Alun kemarin sebagai Pelajaran. bahan evaluasi Benar. ya, Betul. agar yang lain ya. betul, agar sistem perpajakan di Indonesia ini kedepannya lebih baik Benar lagi. banget. Betul. Oke, berarti kalau bisa ditarik kesimpulan nih dari obrolan kita dari tadi, masih banyak ya jadi fiskus yang masih kurang berintegritas, di mana hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya kasus korupsi di sektor perpajakan di Indonesia. Dan bahkan kasus tersebut merupakan kasus yang terbukti dan terlaporkan. Tentunya masih ada nih kasus-kasus korupsi yang belum terungkap dan Betul. terlaporkan, Benar. sehingga dapat berdampak pada penerimaan pajak dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Tapi perlu diingat lagi ya, kalau misalnya masih banyak pegawai pajak atau fiskus yang berintegritas tinggi Iya, juga, yang jujur gitu. ya, Iya. benar-benar. Tentunya 1-2 orang oknum itu bukan menjadi gambaran bahwa seluruh fiskus itu seperti itu gitu ya. Iya. Betul. Nah, mungkin juga aku mau nyampein sedikit simpulan nih dari Mas dan Mbak sampaikan tadi. Kalau misalkan cara untuk meningkatkan integritas dari fiskus itu tentunya harus didasarkan atas transparansi ya, berarti ya. lagi-lagi Karena transparansi. tadi Mbak Tiara, Mas Kori selalu mengulang-ulang hal tersebut karena Iya. memang hal tersebut tuh memang penting ya Penting untuk sekali. membangun penting banget. tingkat kepercayaan masyarakat gitu ya. Dengan adanya transparansi tentunya meningkatkan integritas masyarakat, dan tentunya berbagai langkah-langkah dilakukan oleh DJP untuk mengurangi kasus korupsi tersebut, seperti Betul. tadi ya yang disebutkan Blowing Blowing. system. Oh, Iya, mohon maaf ya. betul. Agak sulit namanya Iya. memang sih, Mas. Kita kan belajar bareng-bareng. Iya. Betul. Saya ingatnya soalnya whistleblower terus tuh Nah, dari itu tadi. orangnya, Itu orangnya Mas. ya. Yang Betul. melakukan. Sama Pelakunya. seperti tadi fiskus dan fiskal ya. Iya, Iya. betul. Agak kebalik-kebalik nih. Iya, nggak apa-apa dong, Mas. Aman aja. Oke, makasih banyak nih Mas Kori dan juga Mbak Tiara. Gak kerasa nih kita udah lumayan lama ya berbincang-bincang ya. Seru banget ya. Seru banget. Sebenarnya kalau Asik sih. pengen dilanjutin lagi, saya masih banyak nih pertanyaan Iya, masih yang banyak banget. pengen ditanyain. Cuman karena durasi kita terbatas ya, jadi mungkin kita
sampai sini dulu nih sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, dari saya juga mengucapin terima kasih kembali lah kepada Mbak Fatika dan juga Mas Zafran udah ngundang saya di sini untuk kayak saling sharing pengalaman dan ngobrol-ngobrol lah soal pajak, fiskus, korupsi dan lain sebagainya. Makasih loh Mas Mbak udah mau ngobrol sama kita, udah Iya. ngundang kita kesini juga Betul. gitu. Makasih banyak ya Mas Mbak ya. Oke, sama-sama ya Mas dan Mbak. Oke, dengan begitu podcast kita hari ini terkait korupsi oleh Fiskus, analisis etika dan solusi untuk meningkatkan integritas aparat pajak dan kepercayaan publik sudah selesai nih. Iya bener banget ya Mbak Fatika. Sayang banget ya waktu kita benar-benar terbatas banget nih buat diskusi hari ini ya. Padahal seru banget ya. Iya banyak banget jawaban-jawaban menarik dari Mas Kori dan Mbak Tiara tadi Iya, ya. benar. Kita mau ngucapin sekali lagi nih makasih buat Mas Kori dan Mbak Tiara udah ngeluangin waktunya Iya. buat diskusi bareng kita ya, sama-sama belajar, bertukar pikiran gitu ya. Dan juga kita mau ngucapin makasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat sebagai pengetahuan atas pembelajaran korupsi, etika, perpajakan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa diambil dari video kali ini. Harapannya tentunya penerimaan negara Indonesia khususnya dapat berjalan dengan optimal dan efisien, serta tingkat korupsi di Indonesia dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Oke, saya Fatika. Dan saya Zafran. Sampai berjumpa di Bincang Pajak berikutnya. Dadah. Yeay. Terima kasih ya. Makasih ya, Mbak. Makasih ya Mas, Mbak.